Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yu'badu bihaqqin fil wujudi illa iyyah. Al-karim alladzi man tawakkala alaihi kafah wa man amana bihi hudah. Wa man salahu a'tahu ma tamanna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidu khalqih wa khatamu anbiyaih, al-makhsus bil maqamil mahmud alladhi lam yakun fihi siwa. Sallallahu alaihi wa ala alihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumin nalqah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkaka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsiran minan nas, as-sihhah wal faragh. Rawahul Bukhari. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin, hadirin sidang jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kembali Allah izinkan kita, Allah pertemukan kita dengan keadaan sehat wal afiyah. Sehat yang makna konotasinya adalah lahiriah, afiyah yang makna konotasinya adalah batiniyah. Tidak semua orang, tidak semua makhluk mendapatkan nikmat sesempurna siang ini jamaah sekalian. Berapa banyak saudara kita yang sama dengan kita, tampak sehat tapi tidak sampai ke masjid. Bisa jadi karena memang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita dipilih sebagai seorang manusia laki-laki akil balik, memiliki akal sehat jasmani rohani iman Islamnya. Berapa banyak orang yang kemudian pengen ke masjid namun tidak sampai karena terhalang kesehatannya dan lain sebagainya jamaah sekalian. Artinya kita semuanya yang hadir saat ini orang yang Allah sehatkan jasmani rohaninya iman Islamnya. Tidak usah melihat nikmat terlalu jauh. Betapa banyak nikmat yang hari ini kita rasakan yang harusnya kita tunaikan jamaah sekalian. Pernah suatu ketika Nabi ketika diminta untuk mendoakan agar supaya sahabatnya menjadi orang yang kaya raya, maka Nabi menjawab, qalilun tu'addi syukra khairun min katsirin la tutiku. Qalilun tu'addi syukrah, nikmat yang sedikit yang mampu kita tunaikan syukurnya akan jauh lebih baik ketimbang nikmat yang banyak yang selama ini kita kejar-kejar namun kita sendiri tidak mampu menunaikan syukurnya. Berapa banyak orang yang sukses ketika menjadi orang miskin, tetapi dia gagal ketika menjadi orang kaya. Dalam hal yang dimaksud adalah ketika sukses dia rajin beribadah, rajin ke masjid, rajin bermasyarah dengan masyarakat. Ketika Allah berikan kelebihan rezeki, bisa jadi kita berpaling. Nah ini jamaah sekalian, bahwasanya seringkali kita memandang nikmat itu dari sisi materi. Salam semoga senantiasa Allah curahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini khatib juga berwasiat lebih khusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mari mulai saat ini, detik ini, hari ini, kita tingkatkan bukan hanya sisi kuantitas namun juga kualitas ketakwaan.
Kalau secara kuantitas kita pikir kita cukup, kita sudah berusaha maksimal dari pagi salat subuh berjamaah, kita berangkat untuk mencari nafkah sampai dengan siang ini kita Jumatan. Secara kuantitas cukup. Namun bagaimana dengan kualitas ketakwaan kita, jamaah sekalian? Ini yang sedang kita usahakan, kita upayakan untuk menjadi orang yang berkualitas dalam sisi ketakwaan. Buktinya kita tunjukkan nikmat ini, syukur ini dengan hadir ke masjid. Karena bisa jadi kalau kita mengabaikannya, kita sibuk oleh pekerjaan kita, oleh urusan rumah tangga kita, oleh urusan masyarakat dan lain sebagainya. Tapi iman kita yang berbicara, kita hadir dengan ikhlas. Jamaah sekalian, kuantitas boleh jadi cukup, tapi kualitas harus kita tingkatkan. Maka mau sampaikan ittaqillah haitsu ma kunta wa'adbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Mau sampaikan ittaqillah haitsu ma kunta, jamaah sekalian, bertakwalah kita semuanya, kalian semuanya, kapanpun dimanapun kita berada, di tempat yang baik maupun ketika kita di kondisi di tempat yang kurang baik, di keadaan yang kurang baik. Mungkin ketika kita senang, atau sebaliknya kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita susah terkadang ingat Allah, ketika senang kita lupa, pun sebaliknya. Tapi Allah menyampaikan ittaqillah haitsu ma kunta. Takwa kepada Allah itu kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Karena tidak ada yang menjamin kita bakal takwa sampai kita meninggal. Maka Allah sampaikan wa'adbi sayyi'atal hasanah. Iringi ketakwaan itu ketika kita suatu saat, yang namanya orang takwa ini tidak ada jaminan istiqomah, jamaah sekalian. Hari ini kita baik, nanti sore belum tentu baik. Sore kita baik, pagi harinya kita belum tentu jadi orang baik. Terlebih hati ini memiliki arti kolbun, ini artinya berbolak-balik. Manusia dalam hitungan detik itu bisa berubah sifatnya, bisa berubah sikapnya. Bahkan iman kita bisa berubah secepat detikan hati kita. Maka untuk menjaga konsistensi keimanan dan ketakwaan kita, maka setiap kali kita khilaf, tergelincir, terpleset, melakukan kesalahan, maka iringi dengan kebaikan. Tidak gampang terlena dengan kesalahan, kemaksiatan, sehingga gampang sadar, mudah diingatkan, mudah dinasihatin, mudah nerima nasihat. Jemaah sekalian, untuk melengkapi khutbah Jumat pada siang hari ini, khatib akan mengutip wasiat an Ibnu Umar radhiyallahu taala an. Wasiat sahabat Umar menjadi pedoman dalam kita bermuasyarah, bermasyarakat, bersosial, bermasyarakat maupun bermuamalah. Yang pertama beliau sampaikan, usika bisittati asya. Saya wasiatkan kepada kalian 6 hal agar supaya menjadi ingat dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat, rumah tangga maupun di pekerjaan kita. Untuk menjaga keharmonisan, beliau sampaikan, in aradta an taqa'a ahadan. Kalau kalian pengen menilai seseorang, pengen mengkritisi seseorang, bahkan pengen membuli orang lain, maka beliau sampaikan yang paling berhak dikritik, yang paling berhak dinilai, dibuli adalah diri kita sendiri. Orang lain punya salah, tapi kita adalah orang yang paling banyak kesalahannya. Beliau sampaikan, innaka la ta'lamu ahadan aktsara uyuban minha. Karena tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang paling banyak salahnya. Terlebih di era digitalisasi seperti sekarang, jamaah sekalian. Sekali kita berbuat salah, maka seluruh Indonesia, bahkan bisa menyebar ke seluruh dunia, tahu kesalahan kita. Lebih berbahaya jikalau kita salah memanfaatkannya. Sekali kita benar,
dan diviralkan, maka bisa jadi kebenaran kita akan menular, menyebar kemana-mana. Begitupun sebaliknya jamaah sekalian. Akhir-akhir ini begitu banyak, gencar sekali kasus yang kemudian diantara kita saling menghakimi satu dengan yang lainnya. Si A salah, si B keliru. Seolah-olah kita adalah orang yang paling benar. Seolah-olah kita adalah hakimnya. Kita paling bisa, paling mudah menilai seseorang. Maka sahabat Umar menyampaikan, yang pertama tadi adalah kalau kalian pengen menilai seseorang, bahkan meneliti kesalahan-kesalahan orang lain, maka ingat, di antara kita tidak ada yang tahu siapa yang paling banyak kesalahannya. Yang kedua beliau sampaikan, in arata anta ada ahadan, kalau kalian pengen memusuhi orang lain, pengen mencari musuh, maka yang paling pas untuk dimusuhi adalah bukan orang lain, bukan siapa-siapa, tetapi perut kita sendiri jamaah sekalian. Berapa banyak hal-hal yang haram yang kita halalkan demi perut kita, demi perut keluarga kita. Kalau sudah urusan perut, itu adalah urusan nafsu jamaah sekalian. Dalam kitab Ta'limul Mutalim sampaikan, innan nafsal ammaratun bisu. Mengutip dari ayat Al-Quran jamaah sekalian, lanjutannya adalah, sesungguhnya nafsu ini menyuruh kebaikan, dan kalau dia tidak kita sapih, maka dia akan terus melakukan aktivitas yang menaklukkan kesehatan kita, menaklukkan akal sehat kita. Maka orang yang kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftinhu yanfatini. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala. Nafsu ini layaknya seperti anak kecil yang menginginkan ketika dia nangis, maka obatnya adalah ASI dari ibunya. Kalau bukan ASI nggak mau diem. Nafsu ini pengennya diturutin. Maka berapa banyak hal-hal yang kemudian menjadi haram, syubhat, kita halalkan untuk kepentingan diri, keluarga, dan kelompok kita. Berapa banyak hak-hak orang yang lain yang kita ambil, berapa banyak hak-hak orang lain yang kita rampas. Terkadang kita tidak peduli halal haramnya. Maka jamaah sekalian, kalau mau memusuhi siapapun, ingat bahwasanya musuh terbesar kita adalah hawa nafsu kita. Musuh terbesar kita adalah perut kita yang selama ini menguasai kita untuk menghalalkan segala cara. Terus beliau sampaikan, lagian toh hidup ini terlalu sempit, terlalu singkat kalau untuk sekedar mencari musuh. Yang ketiga beliau sampaikan, in arata an tahmada ahadan fahmadillah. Kalau kalian pengen memuji seseorang, maka yang paling pas dipuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji bosnya karena begitu royalnya dengan kita, memuji bawahan karena begitu loyalnya kepada kita, memuji partner dan lain sebagainya, maka tidak ada seorang pun yang paling banyak pemberiannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu jamaah sekalian, tidak usah banyak-banyak memuji makhluk, karena yang sampai dengan hari ini yang paling perhatian dengan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji manusia sekedarnya, memang pujian ada 4. Allah memuji dirinya, Allah memuji manusia, manusia memuji Allah, dan manusia memuji sesama manusia. Jangan sampai pujian yang terakhir mengalahkan pujian yang pertama, kedua, dan ketiga. Karena kita seringkali jamaah sekalian lupa. Ada orang saking baiknya kita sampai lupa bahwasanya masih kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling mengerti keadaan kita.
Kita alhamdulillah jamaah sekalian, kita ini punya Allah, punya Tuhan satu yang tidak baperan seperti kita. Bayangkan kalau mau ini baperan dengan kita, berapa banyak dosa kita perbuat, berapa banyak perintah-perintah yang kita langgar, larangan-larangan yang kita kerabas, tapi Allah tidak sakit hati dengan kita. Kita berapa kali jamaah sekalian bersinggungan dengan orang lain sakit hati, susah memaafkan. Maka yang paling banyak pemberiannya, paling banyak memaafkannya, paling banyak memaklumi kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pujian yang pertama. Yang keempat jamaah sekalian, bila nanti tidak cukup, kami cukupkan sampai di sini. Akan dilanjutkan untuk hari berikutnya jamaah sekalian, untuk Allah pertemukan kita lagi. Yang keempat jamaah sekalian, in arata an tatruka syai'an fatrukid dunya. Beliau menyampaikan dalam sebuah wasiatnya kepada kita semuanya, kalau kalian pengen meninggalkan sesuatu, yang paling layak untuk ditinggalkan adalah dunia. Kenapa harus dunia yang kita tinggalkan? Kita belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Kenapa kita harus belajar meninggalkan dunia? Karena meninggal dunia tidak ada tutorialnya. Kenapa harus belajar meninggalkan dunia? Jamaah sekalian, hari ini kita masih dalam usia-usia yang produktif. Seolah-olah dunia masih butuh dengan kita. Tapi menjelang masa-masa pensiun tidak lagi produktif. Jangankan masuk masa pensiun, hari ini saja dunia sudah tidak lagi menunjukkan butuhnya dengan kita. Contoh, kita sudah mulai mengidap penyakit yang hal-hal harus ada yang kita batasi. Makanan sudah mulai kita kurangi, minuman sudah mulai kita kurangi, aktivitas sudah mulai kita kurangi. Artinya cepat atau lambat dunia tidak lagi membutuhkan kita. Tapi kita seringkali terlena seolah-olah dunia membutuhkan kita. Padahal di kantor saja seandainya kita resign, maka kantor tidak lagi butuh dengan kita. Bahkan kapanpun kita bisa dipecat. Bahkan tanpa sebab, dunia tidak butuh dengan kita. Jangankan di kantor, di masyarakat, di rumah tangga saja, posisi kita bisa digantikan oleh orang lain kapanpun. Artinya, kita ini bukan siapa-siapa. Bukan apa-apa. Kita tidak seberharga itu. Berapa banyak orang-orang tokoh-tokoh yang terkenal yang saat ini namanya juga tenggelam. Maka yang paling kita siapkan adalah bekalnya untuk menjadi orang soleh agar supaya dikenang menjadi orang baik. Kita tidak sepenting itu jamaah sekalian. Maka hinakanlah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rendahkan hati kita di hadapan sesama manusia. Belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Aktivitas secukupnya, ibadah sebanyak-banyaknya, bekerjalah semaksimalnya, karena jamaah sekalian, kita masih ada kehidupan yang memang harus kita pikirkan, namun akhirat juga harus kita pikirkan yang harus lebih pentingnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini 4 wasiat yang sebetulnya masih ada lagi karena waktu juga yang menyiapkan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri hatta aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulina al-mustafa sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa waladi wa dzurriyyatin ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'ati fa fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى الله عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والبقية الصحابة رسول الله أجمعين. Kita berdoa jemaah sekalian. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina kabirina wa dzakirina wa unsana. Allahumma man ahyaytahum min fa'ihim ala al-islam wa man tawaffaytahum min kaffahum ala al-iman. Allahumma aslih lana dinana alladhi wasmat amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله عز وجل أكبر. أقيموا الصلاة.